Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi. Pagi. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, semua apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan, mendapat kelancaran, mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absensi dulu. Ada teman kita yang belum hadir hari ini. Hadir semua. Alhamdulillah atas semangat kalian bisa hadir semuanya ya. Nah, tolong siapkan, lihat kanan kiri kalian, ada sampah tidak? Kalau ada sampah tolong dibuang. Nah, yang laki-laki atau perempuan yang bajunya di luar silahkan masuk di dalam supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini lebih nyaman ya. Kalau bersih kita lebih nyaman. Nah, udah semuanya? Udah bersih semuanya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin menunjukkan gambar ya. Nah, perhatikan semuanya. Apa ini? Orang musim? Demam. Gambar apa nih? Demam, flu, sakit. Apa lagi? Ada yang lain? Yang sebelah sini? Ini apa ini? Sakit. Nah, yang kutanyakan, pernahkah di dalam diri kalian mengalami seperti gambar seperti ini? Adakah yang belum pernah mengalami selama kalian sebesar ini? Tidak. Ya. Apa yang kalian rasakan? Sakit. Sakit, gatal. Lagi. Selain tidak bisa itu lagi. Tidak nyaman lagi. Hidung tersumbat. Selain itu ada lagi? Ada lagi? Bersin. Apa yang kalian sebutkan itu sudah benar. Nah, yang ditanyakan, penyebab apakah dari orang bersin-bersin yang kalian sebutkan tadi? Apa penyebabnya? Banyak minum es. Banyak minum es. Lagi? Polusi udara. Lagi? Mandi hujan. Lagi? Yang mana sana? Lingkungan yang kotor. Lagi? Lebih tepatnya lagi. Ayo. Gunakan apa? Virus. Nah, memang apa yang kalian sebutkan ada memang bersih-bersih itu ada yang akibatnya mandi hujan, badan sebelah imunitas turun ya. Pasti itu disebabkan oleh virus. Nah, hari ini pembelajaran kita hari ini adalah tentang virus. Ya, Ibu mau tahu nih seberapa mana kalian mengetahui tentang pelajaran virus. Ibu kasih asesmen dulu ya. Asesmen awal kalian. Ibu kirim di lewat WA nih, karena Ibu pakai Google Form, lewat WA, kerjakan secepatnya. Ya nak ya, dengan baik. Jangan melihat kiri kanan. Kita harus pede dan hebat kita. Ibu mau tahu nih, kalau kalian lihat kiri kanan, Ibu nggak tahu nih sampai mana kalian tahu tentang virus. Kalian harus sendiri ya. Nah, Ibu kirim ke grup kita ya nak. Sudah masuk? Sudah semuanya? Sudah. Tolong Ananda semuanya kerjakan, jangan melihat kiri kanan. Terakhir kerjakan semuanya sampai
Sudah selesai. Silakan kirim ke situ, udah harus dikirim aja, nanti ibu koreksi sampai di mana pengetahuan kalian tentang virus ini. Lihat dari sini ya. Ya. Ya, simpan HP-nya semuanya dulu. Yang sudah mengerjakan, letakkan HP di bawah. Nah, perhatikan lagi ini, nanti lihat sambil kalian melihat ini, lihat hasil kerja kalian. Nah, lihat, perhatikan ini semuanya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah pandemi akibat infeksi virus. Nah, tujuan pembelajaran kita. Lalu indikator pembelajaran ya, indikator menjaga tujuan pembelajaran kita melalui basis pembelajaran basic learning. Nah, peserta didik diharapkan mampu menganalisis peranan virus bagi kehidupan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menciptakan solusi upaya pencegahan infeksi virus. Nah, di tujuan pembelajaran ini kalian harus capai ini. Yang pertama apa, Nak? Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis peranan virus bagi kehidupan dengan tepat. Yang kedua, Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menciptakan solusi upaya pencegahan infeksi virus dengan tepat. setiap apapun yang kita lakukan, kita harus memiliki tujuan. Dengan ini juga kita belajar ini memiliki tujuan. Dengarkan, itu buka video, tolong kalian amati video tersebut karena kita hari ini belajar bermasalah gitu. Kita mencari 2020 permasalahan. baru dimulai dan Jadi dunia ya. udah diserang banyak banget masalah. Banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya legenda basket yang meninggal dunia, dan hingga kalah heboh serangan virus mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Sampai saat video ini dibikin udah ada ratusan orang meninggal dari ribuan pasien yang ketularan yang udah nyebar ke puluhan negara dan masih akan terus nambah. Oke, pertanyaannya, jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya mereka bisa leluasa dengan badan kita tanpa perlawanan. Ya, gampangnya mereka itu kayak parasit. Bukan yang nipu-nipu biar keluarga bisa tinggal di rumah bagus, tapi biar sederhana bisa kita anggap kayak gitu. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar gak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya gak sehat bakalan ada potensi meninggal. Tapi dari mana virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya virus ini ditemuin pertama kali di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia. Tapi gak cuma nular dari hewan, kan yang bikin lebih seru. Sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin. Karena makin menggila, pemerintah Tiongkok sampai membatasi orang-orang di Wuhan untuk nggak boleh keluar masuk kota, biar bisa menekan persebaran virusnya.
Orang-orang pintar dari berbagai belahan dunia pun ikut bantuin Tiongkok untuk terus meneliti dan ngembangin obat untuk virus ini. Ngomong soal antivirus, coronavirus bukan penyakit pertama yang jadi wabah dan infeksiin banyak orang di seluruh dunia. Ada penyakit Ebola dan Zika juga sempat viral beberapa tahun lalu. Untuk yang penyakit pernapasan pun, kita udah pernah berhadapan sama SARS di tahun 2002 dan MERS di 2012. Kedua virus itu pun nyebar ke manusia dari kucing. Dan lewat rentetan penelitian, kita selalu berhasil nemuin antivirus untuk melawan mereka. Nah, kalau dibandingin sama kasus-kasus lama yang mirip, coronavirus yang sekarang sebenarnya nggak makan korban sebanyak itu. Misalnya kalau kita bandingin sama kasus wabah virus Ebola atau penyakit MERS yang mirip coronavirus yang sekarang, tingkat kematiannya itu jauh lebih kecil. Meskipun begitu, tetap aja kita mesti siaga 45 sambil tunggu antivirusnya ditemuin. Kita sendiri bisa ikut melawan coronavirus dengan seenggaknya jaga diri kita biar nggak kena penyakitnya. Caranya gimana? Sama kayak berlindung dari flu biasa. Sering cuci tangan, tutup area mulut waktu batuk atau bersin, dan jaga jarak dari orang yang lagi sakit. Untuk sekarang kita di Indonesia mungkin masih aman dari virus satu ini. Tapi faktanya banyak yang gak bernasib sama, termasuk ratusan mahasiswa dan warga Indonesia yang lagi ada di sana. Dan kita juga perlu terus waspada biar gak kemakan berita-berita palsu yang udah gak hitung jumlahnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, sudah dilihat videonya? Sudah. Apa yang kalian ketahui? Virus corona. Tentang virus corona. Lagi, tentang apa lagi? Penyebarannya. Hari ini pembelajaran kita kan tentang virus, ya, melalui model pembelajaran basic learning. Itu kita mencari masalahnya dari video tadi. Nah, ada pertanyaan. Apa untuk Siva? Tanya untuk Siva. Siva, pertanyaannya, Siapa yang paling rentan terkena virus corona? siapa yang paling rentan terkena virus corona? Ada lagi? Siapa? Indah? Apa Indah? Kalau dilihat dari videonya, virus yang ada di situ merugikan diri kita, terutama manusia. Nah, dan jadi pertanyaan saya, apakah ada virus yang menguntungkan bagi manusia? Virus yang menguntungkan bagi manusia, kata si Indah. Bagus sekali pertanyaannya. Virus yang menguntungkan ya. Virus yang ada lagi? Ya, ada ini ya. Ada lagi? Ya, boleh pakai ini dan suaranya jelas. Mengapa virus corona terus bermutasi? Mengapa virus corona Terus bermutasi. Mengapa virus corona terus bermutasi? Ada lagi? Ada lagi? Dah, di situ. Ada lagi? Ya. Nah, untuk kita memecahkan masalah ini, saya bagi kelompok kalian. Kalian duduk di kelompok kalian masing-masing. Nah, ya. Lihat ini kelompoknya. Silakan kalian menuju ke kelompok masing-masing. Ayo, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ataupun ya. Silakan. Ayo.
Nanti kalau presentasi habis itu kalian presentasi ya. Nah, kalian harus presentasikan tuh berbentuk karya. Boleh dari TikTok, boleh dari Canva, boleh dari kalau kalian suka menulis, boleh dari karton. Kalau dari karton lebih sediakan siapa mau yang pakai karton nanti tulisan aja nanti dikasih karton. Tapi kalau mau pakai Canva, pakai media lainnya, pakai handphone kalian masing-masing. Mengerti? Ada yang dipertanyakan lagi tentang ini? Ada pertanyaan? Paham semuanya? Paham kan? Ya. Silakan kerjakan pada masing-masing. Di sini profil Pancasila kita lebih kritis, kerjasama ya, serius. Jadi kalau kerja kelompok itu harus ada kerjasama. Namanya dibagikan ini untuk mendukung literatur kalian. Ajarnya ini, maka untuk silakan kalian cari literaturnya di Google boleh tentang ini. Yuk, silakan kerja. Yuk. Ya, kerjakan nanti kalian ini kan kerjasama nih, cari yang itu nanti ada yang meletakkan di karyanya. Selalu menggunakan apa? Kalian gunakan apa? Menggunakan Canva, menggunakan apa? Ini pertanyaan yang ini tuangkan di SKPD di pertanyaan nomor 2. Nanti kalian cari masalah ini. Oke? Boleh video, boleh foto, terserah kamu sukanya seperti apa. Saya kasih masalah nih, catat aja itu ya. Nanti ada satu yang membuat di Canva atau di mana gitu. Kalian jawab ini. Nama kelompok jangan lupa ya. Ada lagi yang kurang paham? Bu, absen? Masalah yang tadi dijawab? Ya, ditanya. Boleh, pakai karton boleh. Kalau nggak ada itu pakai karton boleh. Ibu sediakan. Nih, ini satu. Yang ya, ini satu. Sudah siap? Oke. Pakai karton, pakai apa nggak apa-apa.
penjelasan Ibu? Jelas. Ada pertanyaan kelompok ini? Udah, oke, apa? Next. Iya, terus yang mengumpulkan apa? Serat. Namanya apa? Staminococcus. Coba kamu
ya. Yang membuat kampas siapa? Si Ruby ya. Ada lagi pertanyaan kelompok? Satu. Ada. Oke.
virusnya. Kalau corona, artinya ya, jangan salah ya. Corona itu nama corona itu nama penyakitnya. Kalau COVID-nya, nama virusnya. Bukan di mana tadi nak? Di ya. Kalian tahu virus COVID itu nama virusnya atau apa? Penyakitnya apa? Penyakitnya apa? Penyakitnya corona. Nama virusnya itu COVID. Jangan salah nanti ya. COVID virusnya. Seperti halnya dengan penyakit lain. Jadi apa yang dilakukan untuk menangani corona? Dia menyebabkan penyakit corona yang salah ya, dibalik. Jangan bilang penyakitnya ya, kalau sekarang bagaimana tadi? Tanya lagi, dampaknya apa? Dampak
Sudah? Silakan kirim ke WA Ibu. Yang grup ini aja, grup apa? Grup kita aja. Sudah selesai semuanya? Yang sudah selesai silakan kirim ke grup WA. Yang grup WA kita aja. Paham? Nanti itu yang untuk dipresentasikan kalian. Ada yang mengirim? Yang grup kelompok 3 selesai? Selesai. Kelompok 4? Selesai. Kelompok 3? Kelompok 3, kelompok 2 maaf, kelompok 2. Selesai. Kelompok 1? Tinggal dikirim? Ya. Yang silakan untuk dipresentasikan kelompok mana yang selesai kelompok 1 udah dikirim? Kelompok 2 sudah dikirim ke WA? Belum? Lagi set ya, oke. Karena sambil nge-set kelompok 3-nya dulu. Silakan kelompok 3 untuk dipresentasikan. Ayo, kelompok 3. Ini ya, sini. Silakan sini. Sini aja. Silakan maju dulu semuanya. Bawa aja. Jangan dikirim aja nggak apa-apa. Habis ini kelompok tinggal ya Nda. Cukup. Kirim ke grup WA sekarang biar ibu bisa download. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengenai tentang virus. Apa itu virus? Semenjak pandemi 2019 pada akhir tahun 2019, kata virus hampir setiap hari muncul dalam berita atau infografis yang ada di media massa. Akibat virus ini, pula kalian melakukan physical distancing. Lebih sering tinggal di rumah, belajar secara daring di rumah, dan jika terpaksa keluar rumah harus menggunakan masker dan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau alternatifnya dengan membersih tangan hand sanitizer. Baik, sesuai yang sudah ditanyakan oleh teman-teman tadi. Pertanyaan pertama, siapa yang paling rentan terkena virus corona? Jawabannya, sebagian besar pasien yang terjangkit virus corona adalah golongan usia lanjut,
Rata-rata usia pasien yang terjangkit virus corona adalah antara 49 hingga 56 tahun. Laki-laki juga dilaporkan lebih banyak menjadi pasien dibandingkan perempuan. Dalam satu studi yang menganalisis 25 pasien dengan dan dikonfirmasi terinfeksi virus corona baru sebanyak 57% dari mereka adalah laki-laki. Soal nomor 2, virus yang menguntungkan bagi manusia adalah 1. Virus pneumonia. Yang kami dapatkan hanya manfaatnya, tapi kalau yang menguntungkan kami mungkin belum mencobannya. Di virus dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetik. Virus dimanfaatkan dalam teknologi untuk pembuatan vaksin protein. Virus dimanfaatkan untuk pemberantas serangan hama. Dimanfaatkan untuk pengobatan secara biologis, mengontrol populasi bakteri, dapat menjadi pelindung terhadap penyakit lain, melawan kanker yang menyerang manusia, media pembawa obat ke dalam sel pasien. Soal nomor 3, mengapa virus corona terus bermutasi? Jawabannya, mutasi pada virus adalah mekanisme alami untuk mempertahankan diri. Jika tubuh membentuk antibodi untuk melawan virus, virus harus mengubah lapisan paling luarnya agar tidak dikenali oleh sel kekebalan tubuh. Caranya dengan terus-menerus mengubah lapisan protein paling luar dan mengembangkan varian baru. Ada pertanyaan? Silakan perkenalkan dan sebut dari kelompok mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mencaya Umairah dari kelompok 4 yang akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara kerja virus masuk ke rumah? Bagaimana cara kerja virus masuk ke tubuh manusia? Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Saya. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Mengsari, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara virus bereproduksi? Terima kasih Indi. Untuk pertanyaan, untuk waktu ya. Jadi satu kelompok itu 2 pertanyaan aja. Terima kasih. Silakan kelompok untuk menjawab. Sesi pertanyaan kami tutup. Ini kami akan menjawabnya. Pertanyaan dari kelompok 4. Soalnya tadi, bagaimana cara kerja virus masuk ke tubuh manusia? Virus seringkali menyebar dari orang ke orang melalui kontak langsung, melalui lendir atau cairan tubuh penderita yang masuk ke dalam tubuh orang yang tertular. Ini dapat terjadi saat orang yang terinfeksi bersin, batuk, atau berbicara menghasilkan droplet yang mengandung virus. Bisa diterima? Bisa. Reproduksi virus. Bisa dijawab.
belajar tuh ada. Jawab, ada pertanyaan lain bisa menjawab? Apa? Ya, mana itunya? Itunya mana? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya berasal dari perwakilan kelompok 4. Nah, jadi pertanyaannya yaitu bagaimana reproduksi virus? Yaitu reproduksi virus itu berasal dari perkembangbiak dengan cara replikasi atau perbanyak diri dalam sel inang. Untuk replikasi virus hanya memerlukan asam nukleat. Sekian jawaban dari saya, semoga diterima. Terima kasih. Terima kasih Kak Ida sudah menjawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita yang bagus. Kelompoknya Indah lagi, kelompok 4. Silakan. Sudah dikirimkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai virus corona atau COVID-19. Perkenalkan, nama saya Natalia. Nama saya Lucia Wairo. Saya Rizky Ramadi. Nama saya Diana. Baik, sekiranya semoga teman-teman dapat menyimak apa yang kami presentasikan. Baik, kami mulai. Saya Natalia, perwakilan dari teman-teman akan mempresentasikan apa itu corona. Nah, di dari kelompok yang pertama tadi mempresentasikan dengan karya ilmiah menggunakan kanvas. Kalau kami itu menggunakan karya ilmiah dalam bentuk PPT atau PowerPoint yang kami buat di Canva. Ini definisi dari virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas. Gejala COVID ini berkisar hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini. Lanjut, apakah ada virus yang menguntungkan bagi manusia? Pertanyaan atau rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada virus yang menguntungkan bagi manusia? Jawabannya ada, karena tidak semua virus itu merugikan. Karena yang menguntungkan itu dan yang bermanfaat adalah virus dapat dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin, pengobatan kanker, terapi gen, nanopartikel, penghantar obat, dan pembasmian hama serangga serta pembuatan baterai dan alat penyimpanan data. Lanjut, yang kedua adalah siapa yang paling rentan terkena virus corona? Orang yang rentan terkena virus corona ini adalah orang yang lebih tua atau dalam arti kata yaitu lansia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti mempunyai riwayat penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Lanjut ke rumusan masalah
yang terakhir adalah mengapa virus corona terus bermutasi atau terus menyebar? Jadi jawabannya itu kami berdiskusi bahwa dan mendapatkan sumber dari platform media sosial, yaitu virus corona bermutasi agar bisa bertahan hidup. Bahkan beberapa mutasinya mendapatkan perhatian tersendiri karena menimbulkan infeksi yang sangat tinggi. Nah, di sini ada pertanyaan, di mana pertama kali virus ini ditemukan? Virus corona pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada awal Desember 2019. Jadi sebelum kami merumuskan masalah ini, tadi kan sudah melihat tampilan video yang ditampilkan oleh Ibu Lilis. Jadi masalah apa yang ditimbulkan di video? Jadi rumusannya itu virus corona berasal dari Wuhan, Cina, yang disebabkan oleh hewan yang dijadikan makanan seperti kelelawar, ular, tikus, bahkan ada hewan-hewan yang dimakan secara mentah-mentah. Nah, dari situlah virus itu menyebar dan menjadi segerombolan virus yang diberi nama yaitu virus corona yang sangat berbahaya. Penyebab penyebaran virus corona yaitu tidak mencuci tangan, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan tidak menjaga kebersihan. Virus ini sangat bahaya, bisa menginfeksi seseorang hingga mempunyai penyakit yang parah dan bisa ataupun bahkan menyebabkan kematian. Bagaimana upaya pencegahan terhadap infeksi virus? Sebenarnya untuk bagaimana cara kita mencegah itu berawal dari kita sendiri. Tidak bisa kita ubah atau orang lain yang berubah. Jadi upayanya yaitu menerapkan gaya hidup sehat dan bersih, menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, makan makanan yang sehat dan bersih, dan mempunyai pola hidup yang bersih. Dan yang kedua yaitu mencegah infeksi sebelum dimulai dan dihindari penyebaran ke orang lain. Dalam arti kata, jika kita sudah terinfeksi virus, sebaiknya kita pergi ke dokter atau ke medis yang menangani permasalahan tersebut dan tidak pergi kemana-mana sehingga menyebabkan virus tersebut menyebar. Dan yang ketiga yaitu mencuci tangan sebelum makan. Nah, yang ini berkaitan tadi dengan pola hidup bersih dan sehat (ABS). Dan yang keempat adalah ketika batuk dan bersin menutup mulut. Nah, kesimpulan yang kami ambil dari diskusi kami kelompok 4 yaitu corona merupakan virus yang bisa menyebabkan kematian. Perbedaan antara corona dan COVID-19 yaitu corona merupakan nama virusnya, sedangkan COVID-19 ialah nama resmi untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini bisa mengakibatkan seseorang hingga menyebabkan penyakit yang parah dan menyebabkan kematian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman dari kelompok lain ada pertanyaan, boleh sampaikan. Boleh, silakan menyampaikan nama, disebut dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rawan dari kelompok 3. Saya akan bertanya bagaimana virus corona menyerang sistem pernapasan manusia. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Yang nanti pertanyaan itu akan dijawab oleh teman kami di sebelah Madi. Padanya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dedi Irawan. Virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dapat menyerang dua belah paru. Saat saturasi oksigen menurun drastis yang disebabkan oleh inflamasi yang parah. Pada kondisi ini, paru-paru akan terisi banyak cairan yang dahak. Bisa terima, Dedi? Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga puas dengan jawabannya.
Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Masanda dari kelompok 1 ingin bertanya, dapatkah COVID disembuhkan dengan antibiotik? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Maya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Maya tadi akan disampaikan atau dijawab oleh teman kami, Dian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Maya. Dapatkah COVID disembuhkan dengan antibiotik? Struktur yang menjadi target antibiotik tidak terdapat pada virus. Oleh karena itu, COVID-19 antibiotik cocoknya untuk pengobatan bakteri. Bisa terima? Oke, terima kasih. Dari kelompok yang di belakang, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih semuanya atas waktu atau perhatian teman-teman untuk presentasi kami pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kelak. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih aplaus untuk teman kita. Dan kelompok tadi yang mengantar dulu kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Suri Ananda. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 dan di sebelah saya ada Naila Dura, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama dari pertanyaan teman-teman tadi, siapa yang paling rentan terjangkit oleh virus corona ini, yaitu tidak ada batasan usia orang-orang yang terkena virus corona ini.
orang yang lebih tua, dan orang-orang yang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti penyakit asma, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi. Baik, pertanyaan kedua, virus yang menguntungkan bagi manusia, yaitu ada virus anedo, letivirus, influenza, campak, virus bakteriofag, dan cacar air. Nah, virus menguntungkan ini bisa dibuat menjadi vaksin yang berfungsi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin ini terdiri dari beberapa produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan dijadikan suntikan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh dari seseorang. Yang ketiga, mengapa virus corona terus bermutasi? Seperti yang diketahui, virus corona terus bermutasi agar bisa bertahan hidup. Bahkan, beberapa mutasinya mendapatkan perhatian tersendiri karena timbulnya tingkat ini yang sangat tinggi. Di mana pertama kali virus ini ditemukan? Penemuan virus pertama kali dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer. Corona ditemukan di Cina, yaitu Wuhan, pada Desember awal 2019. Ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa virus corona ini sengaja dibuat, namun ada beberapa kecerobohan yang menyebabkan virus corona ini tersebar luas, wabahnya itu hingga ke seluruh dunia. Nah, jadi ini diskusi kelompok kami. Masalah yang ditimbulkan dari video yang kita tonton tersebut adalah terjangkitnya virus corona yang menular dari hewan liar yang dijual di pasar seperti tikus, kelelawar, dan ular. Virus ini menyebabkan atau menyerang pada sistem imun kekebalan tubuh. Bagaimana upaya terhadap deteksi virus, yaitu dengan menerapkan gaya hidup sehat dan bersih, menggunakan masker ketika berpergian, rutin mencuci tangan dengan tahap yang benar, menghindari keramaian dan jarak, dan tetap berada di rumah, tidak pergi jika tidak ada kepentingan. Iya, jika tidak ada kepentingan. Nah, kesimpulannya adalah pandemi atau COVID-19 adalah suatu kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya. Efeknya sangatlah berpengaruh kepada kondisi ekonomi global secara nasional bahkan internasional. Virus ini bisa dengan itu kita harus bisa menghindarinya dengan cara menggunakan masker dan jaga jarak serta mencuci tangan. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin bertanya? Ada. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Rahmadi. Saya dari perwakilan kelompok 4. Ini bertanya kepada kelompok 3, 2,
Apakah virus corona dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apakah virus corona dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Jawabannya yaitu saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sangat kecil kemungkinannya. Namun banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang kemungkinan terjadi pada tahap awal. Sekian, terima kasih. Ada lagi yang bertanya atau tidak? Ada? Oke. Ada. Oh iya, ada bertanya. Silakan. Baik, saya akan bertanya berapa lamakah waktu untuk sembuh dari COVID-19? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada umumnya, seseorang yang terinfeksi COVID dapat disembuhkan total dalam beberapa minggu setelah pertama kali gejala muncul. Meskipun begitu, ada pula yang masih mengalami gejala selama berminggu-minggu, sehingga berbulan-bulan dinyatakan sembuh dari virus. Ya, terima kasih. Baik, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan kalau yang ini ya, yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iti Mensari dari kelompok 1, moderator. Ya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang virus corona. Pengertian virus corona. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Apa sih perbedaan antara corona dan COVID-19? Perbedaannya adalah corona merupakan nama virusnya, sedangkan COVID-19 ialah nama resmi untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Siapakah yang rentan terkena virus corona? Tidak ada batasan usia. Orang-orang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini atau COVID-19, namun orang yang lebih tua atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi, lebih rentan untuk menderita sakit parah. Mengapa virus corona terus bermutasi? Virus corona terus bermutasi agar bisa bertahan hidup. Bahkan beberapa mutasinya mendapatkan perhatian tersendiri karena menimbulkan tingkat infeksi yang tinggi. Apakah virus corona menguntungkan? Virus
dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika. Virus juga dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin protein. Virus dimanfaatkan untuk pemberantasan serangga. Virus juga dimanfaatkan untuk pengobatan secara biologis seperti virus adeno terkait AAV dan retinovirus. Oke, baik, sekian dari kami. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ada. Baik, saya dari kelompok 2 akan bertanya, organ apa yang diserang virus corona dalam tubuh manusia? Baiklah, pertanyaan Naila akan dijawab oleh teman kami, Maya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Virus corona tidak hanya berdampak pada paru-paru, mereka juga dapat menginfeksi organ-organ lain dalam tubuh seperti jantung, ginjal, hati. Virus ini dapat menyebar melalui aliran darah mengakibatkan kerusakan virus serius pada organ vital. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Kita kasih aplaus untuk kita semuanya hari ini ya. Baik. Nah, tadi kita bicara masalah virus ya, yang kita bicarakan tentang permasalahan virus corona. Nah, virus ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kalau yang menguntungkan itu banyak sekali. Yang pertama di bidang kesehatan itu untuk pembuatan insulin ya, untuk pembuatan insulin. Sedangkan kalau untuk yang insulin yang pertama, yang kedua untuk pembuatan vaksin untuk kesehatan. Kalau di bidang ilmu pengetahuan itu untuk apa? Untuk rekayasa genetika. Nah, kalau untuk di bidang pertanian itu untuk pengendalian hama ya, pengendalian hama. Nah, kalau merugikan itu bisa menginfeksi penyebab penyakit. Nah, semata-mata virus ini tidak semestinya merugikan, tapi juga untuk menguntungkan bagi kita, ya kan ya? Ya, kalian harus tahu itu gitu. Nah, pertama kali ditemukan virus ini di Wuhan. Nah, virus ini menyebabkan pandemi, sangat parah pandeminya sampai ke Indonesia itu di bulan 3 2020. Kita semua mengumumkan, Menteri Pendidikan mengumumkan kita harus belajar di rumah. Kita harus belajar di rumah. Dampak ekonomi dari virus ini tadi, ya, dari coronavirus tadi, dampak ekonomi sangat memprihatinkan. Kenapa? Banyak usaha-usaha yang belum tiga, banyak orang tidak dapat pekerjaan, banyak juga perusahaan-perusahaan itu memecah orang PHK secara besar-besaran ya. Itu salah satu di bidang pendidikan, di teknologi, di politik juga ada juga, dampaknya itu sangat mengerikan di ini. Makanya dari kita semua supaya tidak terjadi lagi virus corona ini, bagaimana kita harus menjaga kebersihan, kita harus menjaga imun tubuh kita supaya kita tidak terkena virus. Itu ya nak ya, jangan sampai virus itu kembali lagi gitu nak, karena apa, dampaknya luar biasa bagi kita. Oke, terima kasih hari ini.
pembahasan, Ibu mau gini. Ibu mau ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran hari ini? Tunjuk tangannya. Oke. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulannya yaitu dapat saya ambil dari pembelajaran ini yaitu tentang virus coronavirus biasa ini 2019 atau bisa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Salah satu jenis coronavirus penderita COVID-19 dapat mengalami batuk kering seperti dan penyakit lainnya seperti asma dan demam serta kesulitan untuk bernafas dan semacamnya lagi. Terima kasih. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada lagi? Ya, silakan Indi. Baik Bu, dapat saya ambil kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu tentang peranan virus bagi kehidupan manusia. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Salah satu yang merugikan dapat menyebabkan penyakit, sedangkan untuk yang menguntungkan dapat membuat vaksin, pengendali hama dan ilmu pengetahuan seperti rekayasa genetika. Terima kasih ya. Baik, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita. Terima kasih untuk Indah dan untuk Indi telah menyimpulkan pembelajaran kita, dan terima kasih pada kalian semua. Hari ini tolong siapkan yang punya lagi. Ibu kasih waktu 3 menit untuk melaksanakan tes formatif kita ya. Untuk yang punya masing-masing 3 menit. Jangan lihat kiri kanan sampai di mana kalian mengetahui tentang virus ini ya. Ya, udah Ibu kirim itu di. Udah masuk? Belum? Udah masuk? Di grup kalian? Ya, ini waktunya 3 menit saja. 3 menit. Dihitung dari sekarang. Sayang?
langsung. Sudah? Sudah ya? Nah, Ibu tanya sama kalian. Apakah pembelajaran diskusi seperti ini menyenangkan bagi kalian? Menyenangkan. Apa pengalaman kalian? Bisa mengetahui Virus lagi? Bisa tahu gejala virus. Virus ya, lebih menyenangkan ya. Lebih memahami pelajarannya, ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang penyebaran virus. Ya, tolong dibaca di rumah, dipahami ya Nak ya. Nanti kita pertemuan berikutnya itu lagi. Nah, dengan ini silakan kita tutup pembelajaran itu dengan alhamdulillah. Saya tolong siapkan ketua kelasnya. Siap, gerak. Aman, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillah.